وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan awal bulan dari tahun Hijriyah, di mana bulan ini juga termasuk daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara 3 bulan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12 pada setiap tahunnya. Ya ma khalaqas samawati wal arda, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan ini termasuk di antaranya adalah bulan Muharram. Sebagaimana Rasul kita alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan salah satunya adalah yaitu antara bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adakah kemuliaan terhadap bulan Muharram ini? Maka di sini para ulama memberikan sebuah pencetusan terhadap bulan tersebut sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan tersebut adalah syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik berpuasa setelah Ramadan adalah ketika kita berpuasa pada bulan Allah syahrullah, yaitu bulan Muharram. Artinya adalah bahwa bulan ini memiliki kemuliaan yang sangat besar, sebagaimana bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Lalu kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menyambut bulan tersebut? Karena banyak sekali kaum muslimin yang mereka salah dalam mensikapi bulan tersebut. Seperti beberapa contoh yang akan kami sebutkan kesalahan-kesalahan kaum muslimin dalam mensikapi bulan tersebut. Di antaranya adalah mereka beranggapan bahwa ada ibadah, yaitu berdoa, yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala pada awal tahun, yaitu bulan Muharram, dan di akhir tahun, yaitu akhir bulan Dzulhijjah. Dan ini masyarakat umum menganggapnya bagian daripada sebuah ibadah, sehingga jika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu nas ataupun dalil pun tentang keutamaan yang dikhususkan berdoa di awal bulan Muharram atau di awal tahun Hijriyah. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat sendiri pun tidak mengkhususkannya. Bahkan jika seandainya ada sebagian dari kita yang mengkhususkannya, maka ini bagian daripada perkara yang bid'ah. Karena tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan dan menganjurkan untuk membaca sebuah doa yang mana jika dibaca ia akan mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu beberapa
broadcast ataupun beberapa tulisan-tulisan yang sering tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya, di situ tercantum dan termaktub ketika membaca doa begini dan begini, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari membaca doa tersebut. Maka ini tidak ada nasnya dan dalilnya. Sehingga jangan sampai kita meyakini hal tersebut. Jika kita meyakininya, maka ini termasuk daripada perkara bid'ah, yang mana perkara tersebut dilarang di dalam syariat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Kemudian yang sering diyakini oleh masyarakat pada umumnya yang kedua ketika menyambut tahun baru Hijriah ataupun awal bulan Muharram, yaitu dia melaksanakan puasa awal tahun. Ya. Puasa pada tanggal 1 bulan Muharram itu dikhususkan. Ya. Dan bahkan dia ikutkan dengan puasa pada akhir bulan Dzulhijjah. Jadi sebagai penutup ya daripada tahun sebelumnya dan pembuka pada tahun yang setelahnya. Nah, ada sebuah riwayat memang ya, yang riwayat ini beredar di media sosial. Ya, disebutkan di sini ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shama akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram faqad khatama as-sanatal madiyah bisaumin." Barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan berpuasa di awal bulan Muharram, maka sungguh dia telah menutup tahun yang lalu dengan puasa. Dan juga waftataha sanatal mustaqbalah, dan dia membuka tahun yang akan datang bisaumin dengan berpuasa. Maka ja'alallahu lahu kaffaratan khamsina sanah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Nah, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah ya. Dalam hadis ini ya terdapat keganjalan. Pertama dari sisi periwayatannya, bahwa para ulama menyebutkan diantaranya adalah Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis ini ya termasuk daripada hadis yang palsu. Ya, artinya tidak ada sumbernya. Ya, tidak cuma dari sahabat, ya, tidak cuma dari Rasul SAW, bahkan dari sahabat pun tidak meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua, Imam Syaukani pernah mengatakan terkait dengan masalah ini bahwa dalam periwayatan hadis ini ada dua perawi yang dianggap perawi pendusta, sehingga ini tidak makbul, tidak bisa diterima di kalangan muhaditsin, bahkan ya untuk amaliyah pun maka ini tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga ya, pendapat oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis yang maudhu', mengatakan bahwa Al-Juwaybari ya dan Wahab, dua perawi hadis ini adalah seorang pendusta dan pemalsu hadis. Artinya adalah jika para ulama muhaditsin saja mengoreksi perawinya, mereka banyak pendustanya, ya, mereka orang-orang yang suka memalsukan hadis, maka hadis ini tidak bisa dijadikan dasar ataupun sandaran kita dalam beramal. Ya. Yang sehingga maka ini bisa tertolak. Ya. Disebabkan karena periwayatan hadis tersebut. Ya. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amalan yang khusus dan spesial ya yang dikerjakan ya. Ya, hatta melakukan ibadah puasa. Sifat ibadah puasa itu umum. Ya. Kalaupun memang ingin berpuasa, berpuasa. Tapi tidak ada nas yang mengkhususkan atau dalil yang mengkhususkan tentang keutamaan berpuasa pada awal ya, bulan Muharram ataupun awal tahun baru Hijriah ya, dan akhir bulan Hijriah ya, ataupun akhir hari di bulan Dzulhijjah. Maka sehingga ya jika ada yang mengeser hal yang tersebut, maka kita telah mengetahui bahwa itu merupakan hadis yang sangat lemah sekali, bahkan dinyatakan sebagai hadis yang palsu. Kemudian kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yang menjadi tradisi dan kebiasaan ya kaum muslimin pada umumnya adalah bahwa mereka merayakan tahun baru Hijriah dengan berpesta pora. Mereka beranggapan bahwa memuliakan bulan Hijriah ya,
ini merupakan amalan yang dapat mendatangkan pahala. Apa bedanya dengan merayakan tahun baru Masehi, tahun barunya orang-orang kufar? Ya, yang sehingga ya, jangan sampai kita meniru apa yang dilakukan mereka orang-orang kafir ketika mereka merayakan tahun baru mereka. Kenapa demikian? Karena kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihinya. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa di antara kalian yang mengikuti suatu kaum, maka berarti dia bisa menjadi dari bagiannya. Oleh karenanya kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, baik itu kita mengawali bulan di awal tahun Hijriah ataupun di akhirnya, tidak ada amalan-amalan khusus yang bisa kita kerjakan, akan tetapi kita memuliakan bulan itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalan-amalan yang kita kerjakan sifatnya mutlak, tidak ada kaitannya dengan dalil yang khusus, kecuali berpuasa pada tanggal 10 ataupun saum Asyura, yang ini pun disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan oleh beliau untuk mengerjakannya kepada para umatnya. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد